Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa Stikes Katolik Santo Vincentius Paulus Surabaya. Pada pagi ini kita akan belajar bersama, kita belajar biomekanik daripada susunan tulang belakang ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah pertama tentang tulangnya ya, bentuk daripada tulang belakang itu bagaimana, karena di sini ciri khas dari bentuknya itu juga akan mempengaruhi pergerakan daripada tulang belakang. Kemudian ligamen-ligamen yang ada di situ apa saja, kemudian otot penggeraknya apa, kemudian spesifik tentang persendiannya bagaimana. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di gambar ini ya, ini adalah garis besar daripada susunan tulang belakangnya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan antara segmen atas dengan segmen bawah ya, itu ada persendian. Jadi tapi sebelum itu saya perlu menyampaikan dulu ya teman-teman. Secara garis besarnya kalau Anda lihat ini adalah korpus ya. Kemudian yang melingkar ini ya, ada dua ini namanya arkus ya. Kemudian antara korpus yang atas dengan korpus yang bawah ini dihubungkan oleh persendian yang namanya adalah sendi intervertebrae. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari belakang, ya, ini ada tonjolan yang ke belakang ini namanya adalah processus spinosus. Kemudian yang ke arah lateral samping ya, jadi ini adalah processus transversus. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya di bagian belakang ini ya, di sini ada condylus ya, condylus articularis inferior, yaitu pada segmen yang atas. Kemudian dia terhubung oleh condylus articularis superior pada bagian yang bawah. Nah, inilah yang dinamakan sendi faset. Ya. Berarti ya teman-teman, kalau kita lihat dari susunan tulang belakang, ini ada dua persendian yang berperan di sini untuk pergerakan, yaitu sendi intervertebralis dan sendi faset. Ya. Jadi nanti kalau ada pergerakan-pergerakan yang terjadi di sendi ini melibatkan dua persendian itu. Ya, begitu teman-teman. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ya. Anda perhatikan di sini ya. Ini adalah gambaran daripada susunan tulang belakang. Ya. Ada 7 segmen, yaitu segmen cervical. Cervical itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian torakal itu ada 12 ya, 12. Kemudian di sini ada lumbal ya. Lumbal di sini ada 5. Kemudian sakral, kalau sakral itu ada yang 4, ada yang 5. Nah, kemudian untuk melihat apakah ini ada normal atau tidak ya, teman-teman bisa lihat dari belakang ya. Susunan tulang belakang ini kalau kita lihat dari belakang ya, itu adalah lurus, garis lurus. Tetapi kalau ini ada kelainan, misalnya ada bengkong ke samping,
yang itu dinamakan skoliosis. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari satu samping, ya, yang normalnya pada daerah servikal, ya, ini ada lordosisnya. Jadi dia cembung ke arah depan, ya, cembung ke arah depan. Kemudian kalau kita perhatikan di daerah torakal, ini bentuknya adalah kiposis. Jadi dia cembung ke arah belakang. Kemudian kalau daerah lumbal ini dia adalah lordosis, ini cembung ke arah depan. Kalau sakral juga kiposis, dia cembung ke belakang. Nah, tadi sudah saya sampaikan teman-teman, Anda harus mencermati bentuk daripada segmen-segmen ini. Misalnya, perhatikan ya di segmen servikal. Ya. Segmen servikal ini kalau kita perhatikan korpusnya ya, korpusnya itu sudah berbeda dengan daerah torakal maupun daerah lumbal. Kemudian prosesus spinosusnya, arahnya, ini juga dia berbeda. Ini lebih cenderung ke arah langsung posterior. Tetapi kalau Anda perhatikan pada daerah torakal, ini cenderung ke arah posterior, ke arah bawah. Jadi nyondong ke arah bawah. Kemudian kalau kita perhatikan pada daerah lumbal, ini condong ke arah posterior. Nah, inilah yang mempengaruhi pergerakan-pergerakan daripada susunan tulang belakang ini. Anda perhatikan misalnya daerah servikal, dia akan lebih bebas untuk pergerakannya. Baik gerakan fleksi, ekstensi, kemudian lateral fleksi, ya, kemudian lateral fleksi ke kanan atau ke kiri, kemudian rotasi, ya. Rotasi ini lebih bebas. Kalau kita perhatikan di daerah torakal, ini untuk ekstensi aja sudah terbatas karena proses spinosisnya itu sudah saling mendesak di sini, ya. Ekstensinya akan terbatas. Kalau fleksinya lebih dominan. Kemudian kalau Anda perhatikan di daerah lumbal, ya, daerah lumbal ini untuk gerakan fleksi, ekstensi, ya, kemudian lateral fleksi ke samping, kemudian ke kanan kiri, ya, kemudian terjadi rotasi, ini lebih banyak, ya. Nah, ini kenapa? Salah satunya tadi adalah bentuk proses spinosusnya, bentuk korpusnya, juga ligamen yang ada di sini. Secara garis besar, teman-teman ya, untuk ligamen yang ada di tulang belakang ini ya, kalau di depan korpus ya, mulai dari servikal sampai lumbal ya. Jadi depan ini, depan korpusnya ini ya. Jadi di depan korpus dari servikal sampai lumbal, ini ada ligamen yang memanjang dari atas ke bawah yang namanya ligamen longitudinal anterior karena ada di belakang korpus. Di depan korpus. Makanya anterior. Kemudian di belakang korpus ya. Jadi dia masuk di belakangnya korpus ya, teman-teman. Itu ada ligamen yang memanjang dari atas dan ke bawah. Itu yang namanya ligamen longitudinal posterior karena dia ada di belakang daripada korpus. Kemudian ligamen-ligamen yang lain ya, kalau Anda perhatikan di prosesus transversus ya, setiap prosesus transversus antara yang atas dan di bawahnya tiap segmen-segmen ini dihubungkan oleh ligamen intertransversus. Kemudian kalau ini antara prosesus spinosus satu dengan yang lain itu dihubungkan oleh yang namanya ligamen interspinosus. Ya. Kemudian di ini ya, sela ini ada ligamen yang namanya
ligamen supraspinatus. Ligamen supraspinosus, bukan supraspinatus tapi supraspinosus. Nah, itu skala garis besarnya. Kemudian ligamen longitudinal anterior maupun posterior, mulai dari atas dia tebal, mulai dari atas tipis, kemudian pada dokan tebal, kemudian pada sampai L2 ya. L2 dia menipis, ke bawah menipis. Makanya gerakan daripada lumbal itu sangat besar. Karena pembatas ligamennya kecil ya. Kemudian kalau kita bicara stabilitas teman-teman ya, stabilitas. Di tulang belakang ini ya, ini kan fungsinya juga sebagai stabilitas untuk mempertahankan posisi tegak. Fungsi daripada tulang belakang itu gitu. Jadi fungsinya sebagai stabilitas mempertahankan posisi tegak daripada badan kita. Nah, kemudian ya, kalau bicara stabilitas itu artinya apa? Artinya kita harus tahu ligamen itu adalah stabilitas pasif ya. Kemudian kalau otot-otot yang ada di belakang maupun di depan ini adalah stabilitas aktif ya. Baik. Nah, kemudian teman-teman ya, yang nanti Anda harus pelajari ya. Sebenarnya otot di belakang ini ya, yang kecil-kecil banyak ya. Kemudian di depan ini juga nanti ototnya ya, rectus abdominalis. Saya kira teman-teman nanti bisa teman-teman bisa dilihat lagi otot apa yang ada di tulang belakang ini ya. Yang mana otot-otot itu adalah berfungsi sebagai apa? Sebagai stabilitas aktif. Nah, kemudian teman-teman, saya akan menunjukkan ya, pada tiap persendian, terutama pada sendi servikal. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, sendi servikal itu sebenarnya dibagi beberapa segmen ya. Hubungan antara atlas dengan osipital yang namanya atlanto-osipital, sendi atlanto-osipital ya, atau antara C1 dengan tulang osipital yang ada di kepala ya. Itu yang mana di sini gerakan terjadi pada daerah servikal lebih banyak di situ. Kemudian antara C2 dengan C1 yang dinamakan sendi atlanto-aksial ya. Jadi itu sebenarnya hubungan antara C1 dan C2. Dua persendian ini mulai dari osipital, C1, C2 dan C3, inilah yang paling banyak terjadi gerakan pada daerah servikal. Makanya hati-hati teman-teman. Problemnya ya, kalau kasus dari servikal itu lebih banyak pada persendian ini. Ingat, setiap persendian yang banyak ya, yang banyak gerakannya itu nanti akan menjadi problem. Apalagi kalau itu gerakannya berlebihan. Begitu juga pada daerah lumbal. Lumbal ini juga gerakannya luar biasa, banyak banget ya. Ya, ini juga akan menyebabkan sering terjadi cedera. Ya. Kemudian saya tadi menyampaikan teman-teman, setiap segmen ini sebenarnya ada dua persendian yang berperan, yaitu sendi intervertebrae, itu hubungan antara korpus satu dengan korpus yang lainnya. Kemudian faset, hubungan antara condylus articularis inferior pada segmen yang atas, kemudian condylus articularis pada superior pada segmen yang bawahnya.
Nah, kalau Anda perhatikan di sini, faset daerah servikal, ya, kemudian pada daerah torakal, kemudian pada daerah lumbal, ya, ini sangat berbeda, teman-teman. Makanya bidang geraknya akan berbeda-beda. Padahal nanti kalau kita waktu belajar terapi manipulasi, ya, Anda harus tahu bidang geraknya ini. Jadi bidang geraknya ini kemana? Apakah dia bidang sagital atau bidang horizontal atau bidang frontal. Nah, ini kunci ya, kunci pada saat nanti kalau kita belajar manipulasi, Anda harus bisa menggambarkan sendi-sendi ini sehingga arahnya ya, arahnya nanti bisa tepat. Kalau Anda gesernya saja sudah salah, itu akan menyebabkan cedera. Nah, kemudian tadi ya, gerakan fleksi ya, misalnya ini sana ya, fleksi. Gerakan fleksi ya, jadi gini, yang Anda amati ya adalah sendi intervertebrenya itu terjadi apa di situ? Di situ ada pergerakan daripada diskusnya. Jadi bantalan sendi itu akan bergerak. Pada saat fleksi ya, dia akan bergeser ke depan. Ya. Kemudian pada segmen depan akan terjadi lebih sempit dibandingkan segmen bagian belakang. Ya. Begitu kebalikan daripada gerakan ekstensi, yang depan renggang, yang belakang mepet, kemudian pergerakan daripada diskusnya dia bergeser ke arah belakang. Jadi searah ya teman-teman. Nah, beda dengan pada waktu gerakan rotasi, ya, rotasi maupun lateral fleksi ke kanan dan ke kiri. Itu kalau Anda perhatikan di diskusnya ya, itu ada pergerakan daripada diskusnya itu ya, yaitu bertolak belakang. Kalau Anda miring rotasi ke kanan, berarti dia bergeser ke kiri. Jadi kebalikannya. Ya. Beda dengan fleksi ekstensi itu searah. Bisa membayangkan ya, teman-teman. Jadi kemudian untuk ini ya, untuk faset-fasetnya ini ya. Kalau faset ini gerakan yang terjadi bukan fleksi ekstensi, tetapi adalah roll dan sliding. Jadi ada berputar sedikit, kemudian ada pergeseran. Karena di sini faset ini termasuk sendi plane ya. Jadi dia hanya terjadi pergeseran saja. Rotasi dan pergeseran. Ya. Jadi itu teman-teman sekilas tentang biomekanik daripada tulang belakang. Ini sangat menarik teman-teman kalau Anda memahami betul tentang susunan tulang belakang, apalagi nanti kasusnya yang akan kita jumpai banyak pada tulang belakang ini kasusnya. Ya. Tapi ya saya selalu berpesan kepada teman-teman ya, pahami dulu biomekanik daripada tulang belakang. Kalau Anda memahami betul, Anda akan bisa mengatasi problem yang terjadi pada tulang belakang. Demikian teman-teman, semoga pembelajaran pada pagi ini bisa bermanfaat ya untuk mempelajari selanjutnya, karena ini selalu berhubungan teman-teman. Terima kasih.